2, 3. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi ya di channel Semanggi di bedah buku yang berjudul Agility, bukan sinyal yang mengundi. Jadi bedah buku ini akan disampaikan oleh saya Alif dari BPJ Support. Saya dari BPJ Support. Saya dari BPJ Support. Saya yaitu dari Technical Support. Oke, iya, kita berempat akan bahas buku ini tadi ya. Nah, yang kalian tidak bahas adalah Agility bab kelima yang disebut error dan insight. Nah, kita semua kan pasti pernah error. Itu ada yang akan melakukan kesalahan. Iya, dan sampai kalian melakukan kesalahan itu sebenarnya makanan sehari-hari. Yang luar biasa itu kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Seberapa besar effort kita. Nah, dalam bab yang lain ya, memang disebutkan agility ini ada lincah ya Pak ya. Iya, yang disampaikan tadi pada saat lincah kita beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ini ada lagi yang disebut error and insight. Nah, sebenarnya kalau kata-kata error ini bagi teknisi atau pengeluaran error programnya, error hardware-nya ada kesalahan. Sebenarnya sesuatu yang parah banget ya. Nah, sebenarnya error itu apa sih teman-teman? Biar ada yang bisa ngasih pendekatan satu silahkan. Ya, menurut saya error dan insight ini error itu adalah suatu kesalahan. Mungkin insight-nya ada dari suatu kesalahan tersebut kita akhirnya dapat menemukan atau mencari sebuah solusi yang bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jadi karena sebuah kesalahan tersebut kita juga bisa belajar. Kita perbaiki apa yang salah. Apa yang salah kita lakukan. Jadi nanti kita bisa membuat perubahan jadi yang lebih baik. Jadi menurut saya gitu. Mungkin rekan-rekan lain menambahkan. Sudah Mas Andi, silakan. Itu kesalahan yang harus dipelajari, yang harus dipelajari supaya kita itu lebih baik untuk kesalahan nggak error lagi, kesalahan yang 2 kali. Oh, jadi tahu ya, saya kesalahannya di sini. Ya. Berikutnya nggak akan melakukan langkah seperti tadi. Jadi Mungkin pemahamannya, pemahaman kesalahan itu kita bisa mengambil sebuah tindakan untuk mengurangi kesalahan di masa depan. ya, mungkin dari Mas Andi. Untuk bagi saya di error itu bisa dijadikan dari sengaja atau ketidaksengajaan. Untuk error biasanya dilakukan paling sering itu tidak sengaja, Pak. Kalau ya, menurut saya paling sering tidak sengaja karena nggak semua orang ingin melakukan kesalahan. Untuk insek ini mungkin kalau insek kan diartikan kan artinya pemahaman. Kalau di pemahaman mungkin untuk insek ini pemahaman soal kesalahan yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya jadi kesalahan artinya kita belajar ya. Ya, berarti kan kalau salah berarti kita sudah bertindak sebenarnya ya, melakukan sesuatu, mencoba. Daripada kalau diem kan sudah pasti salah kan ya, ngapain teknisi nggak bisa itu salah, sales support nggak, oke customer ya salah juga kan. Ada customer perlu kita bantu, kita harus segera take action. Walaupun kadang-kadang memang nggak selalu sempurna kan. Seperti yang menarik nih yang diulas Mas Andi tadi, yang sengaja. Kalau sengaja itu bagaimana ya? Apakah menguji sebenarnya sistem kita ini bisa ya? Atau ini mungkin secara SOP ya, kita harusnya lewat jalur ini, tapi ketika mencoba jalan lain mungkin asumsinya lebih cepat. Ya ternyata lo kok bikin mungkin ada ini rekan-rekan. Sebenarnya itu kita dari awal tidak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Karena apa yang kita lakukan menurut yang kita lakukan itu benar. Nah, kenapa dibuat sebuah kesalahan? Karena kita mungkin tahu ya misalkan ada 2 jalan berbeda, kita melihat dari sudut pandang yang lain. Oh, yang kita lakukan selama ini itu kurang benar. Sebenarnya gitu. Kesalahan yang kita lakukan dari awal kita nggak kok ini salah, karena kita nggak tahu. Karena itu belum mencoba, benar kata Pak Alif. Nah itu kita masuk, terus kita mungkin menemukan sebuah solusi dari sudut pandang lain
kita melihat apa yang kita lakukan kemarin itu ternyata kurang efisien ya, proses kayak gini kan ternyata kurang efisien ya, itu kan kesalahan dari kita sendiri ya, kita sendiri bukan orang lain, karena dari apa ya ini memang benar proses ini benar, kita kan nggak tahu ini salah dan benar, dan mungkin kesalahan itu dari kita sendiri ya, makanya mungkin dari insight-nya itu pemahaman tersebut dari beberapa kesalahan yang kita lakukan, kita jadi paham bahwa ternyata proses ini perlu direvisi, proses ini mungkin perlu dihilangkan ke efisiensi, proses ini mungkin perlu ditambahkan untuk efektivitas dan sebagainya. Dari situ sih mungkin saya mencoba menangkap dari Mas Ari tadi ya, jadi kesalahan sengaja tidak sengaja sebenarnya bukan itu, kita dari awal ya kita pasti melakukan, oh ini kita melakukan ini ya benar. Iya, jadi kita salah terus enggak. Baru kita tahu salah itu karena kita sudah mencoba, sudah melihat dari sudut pandang yang lain. Itu sih. Menurut saya itu mungkin Mas Andi sudah paham dengan apa ya Pak. Siswa jadi kesalahan itu harus itu cara tambahnya itu kita nggak tahu kita punya jawabannya dulu. Oke, terima kasih Mas Ari, mungkin masih bego, nggak apa-apa. Setiap kita mencoba, nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah terus. Kita sudah mencoba menjawab, nah kan betul yang disampaikan Pak Ari tadi, ketika mencoba kita pasti mempelajari sesuatu. Ketika sudah salah, kita bisa ya tadi yang disampaikan memperbaiki, kita semuanya siap atau malah ini kita melakukan cara baru yang lebih efisien, efektif, lebih cepat ketika kita kelar dan lebih tentunya lebih tepat. Nah, kalau tepat nanti masih satu divisi meningkat kinerjanya yang kan juga pasti akan bisa mengikuti. Nah, mengenai kesalahan yang tadi, misal kita kan ada SOP ya. Nah, kalau SOP nanti kita terapkan, biasanya sih no issue, nggak ada yang lagi itu karena SOP pasti sudah dirancang oleh pimpinan atau manajerial setelah melalui proses terakhir. Nah, kemudian mengenai error tadi, di sini saya ini ya, kalau saya simpulkan ada satu top yang satu poin masalah kalau agility masih membutuhkan suatu kecepatan dan kelincahan. Nah, di sini ada satu poin mengenai konektivitas. Ini menarik sekali nih. Jadi konektivitas ini saya juga belum paham ini. Artinya apa konektivitas di sini? Tapi kalau saya ini simpulkan atau kita hubungkan dengan kinerja kita ya, kalau kita menangani error pasti perlu suatu namanya dashboard atau apa ya, speedometer. Nah, alat ukurnya betul. Jadi kita bisa sejauh mana error kita juga semakin jauh. Nah, betul ya. Contohnya kalau dari teknisi gimana Pak dashboardnya ini? Ya sebenarnya kita tentukan tujuannya kita mau mengukur apa. Ya, jadi dari situ nanti kita pelajari ya, kita kan nggak mungkin bekerja sendiri, kita masih bekerja satu tim di divisi kita, dan kita juga bekerja di tim yang lebih besar lagi, yaitu sebuah perusahaan pasti kan terkait dengan divisi lain, terutama divisi sales support ini. Nah, terus mungkin divisi finance atau lain-lainnya, logistik ya, kita kan terkait ya. Mungkin untuk efisiensinya, produktivitasnya ini kita tentukan ya, mungkin dalam latihan kita saat ini kan memakai suatu aplikasi ya. Nah, mungkin di situ kita bisa monitoring, oh ini servis masuk, customer-nya siapa, ini produknya siapa lah. Dari aplikasi itu juga personalnya juga harus jelas untuk memberikan feedback atau kita sebut input lah, input di aplikasi itu apa, supaya orang yang melihat di divisi lain selain kita itu juga paham. Nah, itulah fungsinya konektivitas. Kita juga tentukan yang misalkan di SOP, supaya misalkan saya nulis A ya, Mas Andi atau siapa ya, definisinya harus A, bukan A plus atau amin gitu ya. Misalkan gitu balik fungsi sebuah konektivitas yang kita perlukan dalam satu tim ya. Nah ya, dalam tim betul. Ini tahu apa ya, koneksi Bisa betul. koneksi. Jadi satunya maunya
di laptop fotonya pakai WA, fotonya wah ini nggak nyambung, banyak laporan nanti. Kalau bisa kita, jadi konektivitas itu lebih baik ini ya diintegrasikan ya, ada dalam satu sistem yang bisa diakses bersama. Nah, ini bisa diterapkan ini, walaupun kalau di buku agility ini kan lebih banyak menyangkut ini ya, mengenai di bandara ya, bagaimana mereka survive, kemudian bangkit lebih lincah, lebih cepat, dan bertumbuh. Oke, loganya Indonesia tahu aja deh. Kalau lebih cepat, makin lebih cepat, makin lebih kuat. Ya, nah kalau dalam dunia kerja juga gitu. Melakukan kesalahan, is okay. Dari situ berarti kita melakukan sesuatu, berarti kita belajar sesuatu. Kalau nggak ngapa-ngapain, mainin. Salah benar. Tiba-tiba, mana hasilnya? Nah seperti itu. Nah semuanya kalau kita integrasikan dalam satu sistem, kita bisa saling bersinergi sehingga tercapai target kita semua. Hanya target tim, tapi tim yang lebih besar lagi. Perusahaan ya. Itu yang bisa kita terapkan ya dalam pekerjaan kita, karena kita poin-poinnya tadi. Kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan ini, kok kata-kata perishability. Perishability kalau saya lihat ini barang-barang yang rentan dosa. Ya mungkin kita bisa analogikan error dari desain, karena kita sudah melalui beberapa macam itu bagi kesalahan. Tentunya kita bisa memperkirakan apa yang cara kita lakukan ini benar-benar. Jadi kita ada upaya untuk mencegah. Preventif. Iya, mencegah itu lebih dahulu. Ini misalkan yang dalam artian kita ambil SUI keluar masuk ada top. Kalau saya itu langsung kirim. Untuk mencegah kita kan biasanya adapter ini kan rusak. Ya, jadi kita melakukan tindakan istilah pencegahan bagaimana mungkin kita bisa membuat pengecekan terlebih dahulu sebelum pengiriman, atau mungkin dicek sampai detail atau bagaimana. Itu kan salah satu tindakan preventive traceability ya istilahnya. Nah, mungkin dalam garis besar dalam cakupan luas bisa macam-macam Pak. Oh iya. Bentuk tindakan apa ya pencegahan itu ya bisa macam-macam. Ya hanya dalam itu kecil ya. Mungkin menurut saya sedikit itu, mungkin ada tambahan rekan-rekan lain. Ya, kalau dihubungkan dengan bidang kita, itu research support memastikan pastikan di sana bagaimana, kemudian dipastikan pembayarannya dulu. Nah, betul. Masuk dulu dari teknisi, ngecek dulu di dokumentasi dari logistik, pengiriman di tracking yang aman, dan cuma di kerasnya taruh. Kan kita nggak tahu pengiriman bagaimana di bubble, dimasukkan kertas, edus sehingga aman. Nah, menarik sekali nih ya. Itu tinggal kita penerapannya ya, penerapannya dan kita berbagi lagi. Oke, demikian ya. Udah buku dari kami berempat mengenai agility bab 5 tadi, error insight. Oke, kita berjumpa lagi pada buku berikutnya. Sampai jumpa. Semangat pagi. Pagi. Luarnya.